Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Celoteh Guru. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat. Materi ini ada di kelas 9 semester 1. Oke, lanjut ya. Bilangan berpangkat. Ini adalah definisi bilangan berpangkat A pangkat N, di mana A ini sejumlah sebanyak N faktor. Jadi A pangkat N, A ini tergantung jumlahnya dari N. Bilangan A pangkat N dengan N bilangan positif atau A pangkat N disebut juga bilangan berpangkat sebenarnya. A di sini adalah bilangan pokok dan N di sini disebut dengan pangkat atau eksponen. Contoh misalnya 3 pangkat 4, berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 faktor. Misalnya lagi 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di bilangan berpangkat ada operasi pada bilangan berpangkat. Di sini pertama itu perkalian bilangan berpangkat. Jika pangkat di operasi hitung perkalian, maka pangkatnya saja yang ditambah. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Misalnya ini A sama-sama A. Jika pembagian, kebalikan dari perkalian, dia pangkatnya dikurang, A pangkat M kurang N. Nah, misalnya contoh ini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Ingat syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Ini udah sama ya, 5. Nah, jadi kalau kita misalnya jabarin kenapa dia pangkatnya ditambah, kalau dikali pangkatnya ditambah, dan nih 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5, ada 2 faktor. 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Nah, kalau kita buka tanda kurungnya di sini, berarti ada berapa 5-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Tahu 5 pangkat 5. Boleh juga kita pakai 5 pangkat 2 tambah 3. Seperti itu. Atau ini contoh untuk pembagian, sama. Kenapa harus dikurang? Misalnya kita buat seperti ini. 5 pangkat 5. Berarti ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Per, bagi sama per itu sama. 5 pangkat 3 itu 5, 5, 5. Oke. Nah, karena di sini 5 di atas ada 5, yang bawah ada 3, nanti bisa kita coret ini. Tinggal 5 kali 5. 5 kali 5 itu sama dengan 5 pangkat 2, atau kita pakai rumus ini, jadi 5 pangkat 5 dikurang 3, seperti ini. Oke, itu perkalian dan pembagian. Ada lagi jika pangkat ada pangkat lagi. Jadi kalau bilangan berpangkat ada pangkat lagi, maka pangkatnya dikali. Jadi A pangkat M kali N. Nih misalnya contoh di bawah ini. 5 pangkat 2 pangkat lagi 3. Nah, kalau kita jabarin, berarti 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 kan ada 3. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5, 5 kali 5, 5 kali 5. Nah, kita gabungin semuanya. Jadi ada berapa totalnya? 3, 4, 5, 6. Ada 6. Atau boleh kita pakai rumus 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Oke, seperti itu ya. Nah, contoh nih. Misal 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Karena semuanya dikali dan bilangan pokoknya semuanya sama, arti kita tinggal tambahkan bilangan berpangkat. Nah, jadi 3 pangkat 7. 2 tambah 3 tambah 2. 3 pangkat 7. Nomor 2. 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Ada perkalian sama pembagian di sini. Nah, karena perkalian pangkatnya ditambah. Karena pembagian pangkatnya dikurang. Jadi 5 tambah 3 kurang 2. 5 pangkat 6. Nah, ini gabungan lagi. Perpangkatan ada perkalian pembagian. Kalau perpangkatan pangkatnya dikali. Nih, kita selesaiin yang perpangkatan dulu. 5 pangkat kali 3. Dapatlah 5 pangkat 15. Karena dikali jadi tambah. Karena dibagi pangkatnya dikurang. Dapatlah hasilnya 5 pangkat 13. Nih yang agak susah nih jika pakai A, B, C. Nah, A pangkat 2. Ingat, ini satu-satu ya. A, B, C. Jadi ada 3 variabel di sini. Karena di sini ujungnya pangkat 3, jadi 2 kali 3.
B di sini tidak ada pangkat, bukan berarti dia 0. Kalau tidak ada pangkat, di sini dianggap 1. Jadi B 1 dikali 3. C juga 2 kali 3. A pangkat 2. Di sini ujungnya lagi 2 kan? Jadi 2 kali 2. B ini ada 1 di sini. Kalau 1 tidak ditulis. Jadi B 1 kali 2. Yang C 4 kali 2. Nah, kita dapat A pangkat 6, B pangkat 3, C pangkat 6, A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 8. Karena ini per itu pembagian. Jadi bisa kita buat seperti ini. A dengan A. Karena 6 dengan 4, jadi 6 kurang 4. 3 dengan 2. 3 kurang 2, 6 kurang 8. Oke, jadi kita dapat hasil A pangkat 2, B dan C pangkat min 2. Nah, kenapa ini min? Nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, sekarang untuk bilangan berpangkat 0. Untuk sebarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0, selalu berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya, jika dia bukan 0, maka hasilnya pasti 1. Kok bisa gitu ya? Oke, kita coba contohnya seperti ini. 5 pangkat 6 dengan 5 pangkat 6 sama dengan, karena pembagian kan, jadi kita jabarin dulu sampai 6, ini juga 6. Nah, kenapa 1? Karena gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dibagi 5, 1, 5 dibagi 5, 1, dan seterusnya. Kalau 1 dikali 1 ya hasilnya pasti 1. Nah, atau boleh juga kita buat seperti ini, karena pembagian kan, jadi pangkatnya dikurang. 5 pangkat 6 dikurang 6, hasilnya 0. 5 pangkat 0 sesuai dengan ini, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 5 pangkat 0 ini sama dengan 1 nih. Jadi dapatnya dari situ ya 1. Nah, bagaimana kalau dengan bilangannya negatif? Sama. Jadi min 4 dikali min 4 kali min 4 ini kan sama jumlahnya. Jadi kalau misalnya kita bagi hasilnya 1. Nah, min 4 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya, kalau dia pangkat 0 hasilnya 1. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau 0 pangkat 0 dia tidak terdefinisi. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Untuk bilangan berpangkat negatif, A pangkat min N dengan N bilangan positif merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Nah, kalau tak sebenarnya berarti kita harus ubah dulu jadi bilangan berpangkat sebenarnya, yaitu dari negatif jadi positif. Nah, ini gampang nih. Jadi A pangkat min N sama dengan, tinggal kita turunkan ini. Jadi 1 per A pangkat N. Nah, atau kalau dibalik positif ke negatif seperti ini, A pangkat N kita turun dari 1 per A pangkat min N. Nah, contoh 3 pangkat min 4 sama dengan, kita ubah jadi positif, berarti 1 per 3 pangkat 4. Ngikutin ini ya, bilangan pokok di bawah, pangkat min N ini berubah jadi positif. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi 1 per 81. 3 pangkat 5 kita ubah jadi dari positif ke negatif. 1 per 3 pangkat min 5 kita naikin lagi jadi positif, atau sama dengan 243 gitu. Oke, contoh sekarang ubahlah pangkat berikut ke dalam pangkat positif. 3 pangkat min 2, berarti kalau ngikutin rumus tadi berarti 1 per 3 pangkat 2, atau sama dengan 1 per 9. 25 dikali 10 pangkat min 3. Yang ada bilangan pangkat negatif cuma 10 kan, artinya 25 tetap. 10 pangkat min 3 kita ubah jadi 10 pangkat 1 per 10 pangkat 3, atau 25 kali 1 25. 10 pangkat 3 itu berapa? 1000. Jadi 25 per 1000, atau kita sederhanain lagi sama dengan 1 per 40. Nah, sekarang kita pakai variabel A, B, C. A pangkat 2, karena B nya negatif, jadi dia turun 1 per B pangkat 3. C nya juga ubah jadi positif, 1 per C pangkat 2. Nah, boleh juga kita tulis seperti ini, A pangkat 2 dikali 1 dikali 1, hasilnya tetap A pangkat 2. Jadi B pangkat 3 sama C pangkat 2 nya jadi penyebut di bawah. Oke, gitu. Paham ya? Nah, sekarang bilangan pecahan berpangkat. Sekarang kita dari bilangan pokok biasa kembali ke
bilangan pecahan. Hampir sama seperti bilangan berpangkat biasa, bedanya sini A per B pangkat N, maka dia pembilang sama penyebut sama-sama mempunyai pangkat, N. Jadi A pangkat N, B juga pangkat N. Atau kalau ditulis seperti ini, A kali A kali A kali A per B kali B kali B kali B sebanyak N faktor. Dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau penyebut sama dengan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. Contoh, misal 3 per 5 pangkat 4, yang dia dalam kurung pangkatnya di luar, berarti untuk 3 dan 5. Jadi di sini 3 per 5 sebanyak 4 kali, 3 per 5, 3 per 5. Nah, dapatlah 3 pangkat 4, 5 pangkat 4. 81 per 625. Nah, gimana kalau pangkatnya negatif? Ingat tadi kalau pangkatnya negatif kita ubah ke bawah dia. Jadi 1 per 4 per 7 pangkat 2. Atau boleh mau cara cepat, kalau pangkatnya negatif, pecahan pangkat negatif, tinggal kita balik pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi tukeran tempat nih. 7 per 4 pangkatnya berubah jadi positif. 7 pangkat 2 per 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, gitu ya. Paham sampai sini? Sekarang hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bilangan bentuk akar. Jadi ada hubungannya bilangan berpangkat ke bentuk akar. Nah, nih. Tadi bilangan pecahan tadi A pangkat M per N kan? Kalau kita ubah jadi bentuk akar, pembilang di sini dia di dalam bilangan pokok di bawah akar, sedangkan penyebut dia di luar akar. Ini yang kita harus perhatiin. Nah, misal contoh 4 pangkat 2 per 3, berarti bilangan pokoknya di dalam, pangkat yang di dalam adalah 2, sedangkan yang pangkat yang di luar itu 3. Nah, jadi seperti ini. Akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 16, jadi akar 3. Akar 3 dari 16. Contoh kedua, misalnya 5 pangkat min 3 per 4. Biar jadi positif, kita turunin dulu. 1 per 5, 3 per 4. Atau 1 per 5, 3-nya di dalam akar, 4-nya di luar akar. Atau kita buat 1 per akar 4 dari 125. Oke, paham ya sampai situ? Nah, kita lanjut. Sekarang operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Sama seperti tadi, ada perkalian pembagian. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Ya, ingetin itu aja. Kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang, dan kalau pangkat udah pangkat lagi itu pangkatnya dikali. Contoh 8 pangkat 1 per 2 dikali 8 pangkat 1 per 3. Karena di sini perkalian berarti pangkatnya ditambah. 1 per 2 ditambah pangkat 1 per 3. Apakah bisa langsung ditambah? Enggak. Jadi kalau pecahan harus samain dulu penyebut. Nah, nih. Kita samain penyebutnya sama-sama 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. Dapatlah 8 5 per 6. Kita ubah jadi bentuk akar. Nah, ini. Di akar pangkat 6 dari 8 pangkat 5. Lanjut contoh soal nomor 2. 9 1/3 per 4 dibagi 9 1 per 4 sama dengan, nah ini kan pecahan campuran, kita ubah jadi pecahan biasa. 4 kali 1 tambah 3, 7 per 4 dikurang 1 per 4. Dapatlah, karena penyebutnya udah sama nih, langsung aja. Jadi 9 pangkat 6 per 4. Sederhanain lagi, 9 pangkat 3 per 2. Nah, dapatlah 9 akar pangkat 2 dari 9 pangkat 3. Karena pangkat 2 itu kalau di akar nggak perlu ditulis, sama seperti bilangan pangkat 1, misalnya 2 pangkat 1, satunya nggak usah ditulis. Nah, ini kalau akarnya pangkat 2, 2-nya nggak usah ditulis. Jadi 9 pangkat akar dari 9 pangkat 3. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau bilangan berpangkat pecahan ada pangkat lagi. Jadi tinggal dikali. M per A pangkat M per N dikali P. Jadi
M dikali P per N. Atau kalau misalnya pangkatnya juga pecahan, jadi tinggal dikali A pangkat M per N dikali P per Q, dimana A pangkat M dikali P yang N dengan yang Q. Contoh, ini kalau bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan dengan pangkat biasa, jadi tinggal kita kali 3 pangkat 2 per 5 dikali 3, langsung aja 2 kali 3 6, jadi 3 pangkat 6 per 5. Kita buat lagi dalam bentuk akar. Yang kedua, kalau pangkat pecahan dengan pangkat pecahan, berarti 3 per 4 dikali dengan 8 per 9, dimana 3 kali 8 24, 4 kali 9 36, jadi 8 pangkat 24 per 36. Kita sederhanain lagi, jadi 8 pangkat 2 per 3, atau kita tulis akar pangkat 3 8 dari 8 pangkat 2. Tuh. Nah, ini soal latihan nih. Silakan bagi teman-teman yang mau coba-coba, tulis di buku latihan atau di kertas lembar, diorek-orekan boleh. Nah, untuk jawabannya ini. Iya. Silakan mau dipoto, mau di screenshot untuk teman-teman belajar di rumah ya. Oke, sekian dulu materi tentang bilangan berpangkat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik like, share, dan subscribe. Dan jika masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.